Pun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan. Harus nurut, harus tegak lurus petugas partai itu Pak, untuk yang tidak harus petugas partai harus nurut semuanya. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur, jangan lagi. Orang yang kemarin toh saya cerita ada toh kasus, saya pecat, nah baru dah limpangan nggak jelas, nangis minta dikembalikan, bla 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 gitu. Itu apa? Tidak, ini dan ini tidak jadi satu. Masa kan apa? Telat toh, itu telat mikir toh. Ya terang dong, berkhianat sama partai ya out, mau mundur atau out gitu aja. Jangan sampai deh masa-masa sekarang ini ada yang seperti gitu loh. Akan saya omongi terus setiap kali, mengingatkan. Nah, jadi kan kita ini kan mau menang, kita mau jadi partai pelopor, bisa apa tidak bisa. Kalau saya ngomong gini kan mungkin aja ada yang mencibir. PDIP memperlakukan mereka seolah-olah tim relawan ini adalah juga petugas partai yang harus tunduk pada instruksi partai. Hal-hal semacam inilah yang saya khawatirkan menyebabkan merenggangnya hubungan antara pendukung Ganjar dan Ganjar. Jadi saya mungkin akan tetap memilih Ganjar, dan saya tetap menganggap Ganjar adalah pilihan terbaik. Tapi terus terang, antusiasme saya mendukung Ganjar sudah perlahan berkurang. Bukan karena Ganjarnya, melainkan karena PDIP-nya. Ini juga yang dirasakan di banyak kalangan pendukung Ganjar. Yang bisa menyelamatkan Ganjar adalah para pimpinan PDIP dan juga Ganjar sendiri. Ganjar itu bukan sekedar petugas partai, dia adalah calon presiden. Apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang ya saya tidak akan lari dari sikap saya ketika keluar dari Mas Ganjar. Ganjar memang tidak punya gagasan, dia pemimpin yang tidak punya apapun. Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai. Stempel petugas partai rawan rontokan elektabilitas Ganjar. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, stempel petugas partai yang disematkan kepada Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bukan saja potensial mengundang tafsir liar, juga rawan merontokkan elektabilitasnya. Status petugas partai itu memang sulit untuk dicari maknanya yang positif, konotasinya lebih dominan berkesan negatif, dan inilah yang sangat potensial ditafsirkan secara liar oleh publik, kata peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny J.A. Andrian Sopa dalam siaran persnya kepada republika.co.id Jakarta Rabu 28 Juni. Apalagi, kata dia, jika dipahami dalam konteks negara demokrasi yang menekankan pada kedaulatan rakyat sesuai konstitusi, tak ada pasal dalam konstitusi presiden sebagai petugas partai. Saya hanya khawatir stempel petugas partai itu pada saatnya akan menyandera Capres terpilih nanti yang hanya taat kepada perintah partai, bukan kepada konstitusi. Mungkin lebih tepat jika disebut petugas rakyat ketimbang petugas partai, tegasnya. Dalam pandangan Sopa, jika stempel petugas partai ini terus dihidupkan, bukan saja berpotensi mengundang tafsir liar yang buruk, tapi juga potensial merontokkan Ganjar sebagai capres. Kenapa? Karena cepat atau lambat publik akan menafsirkan stempel petugas partai ini menjadi boneka partai, sebuah julukan yang sangat berkonotasi negatif. Namanya juga boneka, tak bisa apa-apa kecuali disetir, tandasnya. Dalam konteks itulah menurut Sopa, status sebagai petugas partai itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan buat Ganjar. Selain publik akan menganggap dia boneka partai, juga jika terpilih nanti dianggap hanya sebagai presiden milik PDIP, bukan milik seluruh rakyat.
Sementara itu, peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak menginginkan kejadian pencapresan Jokowi terulang lagi pada Ganjar Pranowo. PDIP ingin menegaskan posisi Ganjar sebagai petugas partai karena ingin mendominasi pencapresan Ganjar Pranowo. Bu Mega sepertinya belajar dari Pilpres 2014. Bu Megawati tidak ingin muncul kekuatan-kekuatan politik dari terbentuknya relawan-relawan yang justru berpotensi mengganggu politik PDIP ke depan, kata Bawono Senin 26 Juni 2023. Bawono melihat ajang peringatan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan PDIP pun tidak dijadikan ajang untuk memastikan sosialisasi Ganjar sebagai capres milik semua elemen bangsa. Kegiatan itu bahkan cenderung lebih pada kegiatan internal PDIP. Kehadiran Pak Jokowi pun di acara itu lebih pada posisinya sebagai anggota PDIP, bukan posisinya sebagai presiden. Begitu pula Ganjar sebagai capres PDIP, ungkap Bawono. Megawati menurut Bawono seperti belajar dari pemilu 2014 ketika Jokowi diberikan ruang lebih luas sebagai capres milik semua elemen masyarakat, justru memunculkan kekuatan baru yang melahirkan relawan-relawan yang tidak bisa dikendalikan PDIP. Hal ini, lanjut Bawono, membuat PDIP juga berusaha agar relawan-relawan Ganjar nantinya tetap dikendalikan PDIP, sehingga PDIP pun menugaskan kadernya untuk menjadi koordinator pembentukan relawan-relawan Ganjar. Bagi Bawono, memposisikan Ganjar sebagai petugas partai tidak strategis. Menurutnya, elektabilitas Ganjar akan cukup terganggu dengan simbolisasi petugas partai. Ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik. Dijelaskannya sebelum kontroversi Piala Dunia U20, elektabilitas Ganjar sudah mencapai angka 35%, lalu turun setelah kontroversi itu di kisaran 29%. Stempel petugas partai yang disematkan kepada capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bukan saja potensial mengundang tafsir liar, juga rawan merontokkan elektabilitasnya. Status petugas partai itu memang sulit untuk dicari maknanya yang positif. Konotasinya lebih dominan berkesan negatif, dan inilah yang sangat potensial ditafsirkan secara liar oleh publik, kata peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny J.A. Andrian Sopa dalam siaran persnya kepada republika.co.id Jakarta Rabu 28 Juni. Apalagi, kata dia, jika dipahami dalam konteks negara demokrasi yang menekankan pada kedaulatan rakyat sesuai konstitusi, tak ada pasal dalam konstitusi presiden sebagai petugas partai. Saya hanya khawatir stempel petugas partai itu pada saatnya akan menyandera capres terpilih nanti yang hanya taat kepada perintah partai, bukan kepada konstitusi. Mungkin lebih tepat jika disebut petugas rakyat ketimbang petugas partai, tegasnya.